Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Randi Saputra dengan NIM 33 dan rekan saya Aditya Arfandi dengan NIM 51 dan Nabila Hawari dengan NIM 55. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya, materi presentasi yaitu yang pertama ada saluran perdagangan, yang kedua saluran pernikahan, yang ketiga saluran tasawuf, dan yang keempat saluran pendidikan, dan yang kelima saluran seni budaya, dan keenam saluran dakwah. Selanjutnya, latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya Aditya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal ramah dan terbuka sehingga banyak pedagang asing datang ke Nusantara. Ramainya perdagangan terjadi karena hasil bumi yang melimpah serta letak Indonesia yang strategis di jalur pelayaran dunia. Sejak abad ke-7, pedagang Islam dari India, Persia, dan Arab sudah melalui Selat Melaka dan membawa agama serta kebudayaan Islam ke Indonesia. Pada abad ke-9, komunitas muslim mulai muncul di Kedah, Aceh, dan Palembang. Waktu kedatangan Islam masih diperdebatkan. Yang pertama adalah sebagian ahli berpendapat Islam masuk sejak abad ke-7 sampai 8 berdasarkan berita dinasti Tang tentang kedatangan orang Tasih, Arab atau Persia. Pendapat lain menyatakan Islam baru masuk sekitar abad ke-13 berdasarkan runtuhnya dinasti Abbasiyah tahun 1208, catatan Marco Polo 1292, Ibnu Battuta, serta Nisan Sultan Malik Al-Saleh 1297. Latar belakang kedua, proses perkembangan Islam di Indonesia terbagi menjadi satu, kedatangan abad ke-7 sampai 8. Yang kedua, penyebaran abad ke-13 sampai ke-16. Dan terakhir, ketiga, perkembangan abad ke-15 dan seterusnya melalui kerajaan-kerajaan Islam. Asal pembawa Islam juga diperdebatkan di sini, ada Arab, Persia, atau India. Namun banyak ahli menilai sumber utama adalah Gujarat atau India Barat karena kesamaan budaya, nisan, dan tradisi Islam. Islam dibawa oleh pedagang, mubalik, dan ahli tasawuf. Masuknya Islam dipermudah karena hubungan dagang antara pedagang muslim dengan raja-raja pesisir seperti di Aceh, Johor, Jambi, Surabaya, dan Gresik. Setelah Majapahit melemah, para penguasa daerah pesisir semakin dekat dengan pedagang muslim dan banyak yang masuk Islam. Rakyat kemudian mengikuti para penguasanya seperti di Demak abad ke-15, Ternate abad ke-15, Goa abad ke-16, dan Banjar di abad ke-16. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia secara berlangsung secara bertahap dan dilakukan secara damai sehingga tidak menimbulkan ketegangan sosial. Cara penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia melalui berbagai saluran berikut ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saluran perdagangan. Saluran yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan. Hal itu sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 antara Eropa, Timur Tengah, India, Asia Tenggara, dan Cina. Proses Islamisasi melalui saluran perdagangan ini dipercepat oleh situasi politik beberapa kerajaan Hindu pada saat itu, yaitu adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah pusat di Majapahit. Perdagangan muslim itu banyak menetap di kota-kota pelabuhan dan membentuk perkampungan muslim. Salah satu contohnya adalah Pekojan. Selanjutnya, saluran pernikahan. Kedudukan ekonomi dan sosial para pedagang yang sudah menetap makin baik. Para pedagang itu menjadi kaya dan terhormat, tetapi keluarganya tidak dibawa serta. Para pedagang itu kemudian menikahi gadis-gadis setempat dengan syarat mereka harus masuk Islam. Cara itu pun tidak mengalami kesulitan.
Saluran islamisasi lewat perkawinan ini lebih menguntungkan lagi apabila para saudagar atau ulama Islam berhasil menikah dengan anak raja atau adipati. Kalau raja atau adipati sudah masuk Islam, rakyatnya pun akan mudah diajak masuk Islam. Misalnya, perkawinan Maulana Ishak dengan putri Raja Blambangan yang melahirkan Sunan Giri. Selanjutnya ada perkawinan Raden Rahmat atau Sunan Ngampel dengan Nyai Gede Manila dan melahirkan putri Temenggung Bilatikta. Selanjutnya perkawinan putri Kaunganten dengan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Selanjutnya perkawinan putri Adipati Tuban dengan Syekh Abdurrahman atau Muslim Arab yang melahirkan Syekh Jali Jalaluddin. Selanjutnya saluran pendidikan. Lembaga pendidikan Islam yang paling tua adalah pesantren. Murid-muridnya atau santri tinggal di dalam pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkatan kelasnya. Pengajarannya adalah para guru agama atau kiai atau ulama. Para santri itu jika sudah tamat belajar, pulang ke daerah asal dan mempunyai kewajiban mengajarkan kembali ilmunya kepada masyarakat di sekitar. Dengan cara itu, Islam terus berkembang memasuki daerah-daerah terpencil. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa, antara lain pesantren Sunan Ampel di Surabaya yang didirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan pesantren Sunan Giri yang santrinya banyak berasal dari Maluku, yaitu daerah itu. Raja-raja dan keluarganya serta kaum bangsawan biasanya mendatangkan kiai atau ulama untuk menjadi guru dan penasihat agama. Misalnya Kiai Ageng Selo adalah guru Jaka Tingkir. Kiai Duku adalah guru Maulana Yusuf di Banten. Maulana Yusuf adalah penasihat agama Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya saluran seni budaya. Berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya, misalnya seni bangunan atau masjid, seni pahat atau ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan masjid, mimbar, ukiran-ukirannya masih menunjukkan seni tradisional bermotifkan budaya Indonesia dan Hindu, seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Hal itu dapat dijumpai di Masjid Agung Demak, Masjid Sendang Duhur Tuban, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Masjid Baitur Rahman Aceh, dan Masjid Ternate. Pintu gerbang pada kerajaan Islam atau makam orang-orang yang dianggap keramat menunjukkan bentuk candi bentar dan kori agung. Begitu pula nisan-nisan makam kuno di Demak, Kudus, Cirebon, Tuban, dan Madura menunjukkan budaya sebelum Islam. Hal itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Islam tidak meninggalkan seni budaya masyarakat yang telah ada, tetapi justru ikut memeliharanya. Seni budaya yang tetap dipelihara dalam rangka proses Islamisasi itu banyak sekali, antara lain perayaan Garebek, Maulud, atau Saketan di Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Islamisasi juga dilakukan melalui pertunjukan wayang yang telah dipoles dengan unsur-unsur Islam. Menurut cerita, Sunan Kalijaga juga pandai memainkan wayang. Islamisasi melalui sastra ditempuh dengan cara menyadur buku-buku tasawuf, hikayat, dan babat ke dalam bahasa pergaulan atau Melayu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabil. Lanjut ke saluran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal magis. Oleh karena itu, para ahli tasawuf biasanya mahir dalam soal-soal magis dan mempunyai kekuatan menyembuhkan. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. Bersamaan dengan perkembangan tasawuf, para ulama dalam mengajarkan agama Islam di Indonesia
menyesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu dan Buddha sehingga mudah dimengerti. Itulah sebabnya orang Jawa yang begitu mudah menerima agama Islam. Tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal antara lain Hamzah Fanshuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nur al-Din al-Raniri, Abdul Al-Rauf, Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Panggung. Lanjut ke saluran dakwah. Pergerakan penyebaran Islam di Jawa tidak dapat dipisahkan dengan peranan Wali Songo. Istilah wali dapat adalah sebutan bagi orang-orang yang sudah mempunyai tingkat pengetahuan dan penghayatan agama Islam yang sangat dalam dan sanggup berjuang untuk kepentingan agama tersebut. Oleh karena itu, para wali menjadi sangat dekat dengan Allah sehingga mendapat gelar waliullah atau bisa disebut orang yang sangat dikasihi Allah. Sesuai dengan zamannya, wali-wali itu juga memiliki kekuatan magis karena sebagian wali juga merupakan ahli tasawuf. Next, kesimpulannya, perkembangan Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap, damai, dan melalui berbagai saluran. Islam mulai datang ke Nusantara sejak abad ke-7 melalui hubungan dagang dengan pedagang dari Arab, Persia, dan India. Namun, proses penyebaran lebih pesat sejak abad ke-13 hingga berkembang kuat lewat berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Asal pembawa Islam masih diperdebatkan, tetapi banyak ahli menekankan Gujarat atau India Barat sebagai sumber utama karena kesamaan budaya dan bukti sejarah. Islam dibawa oleh pedagang, mubalik, dan ahli tasawuf yang berinteraksi erat dengan raja-raja pesisir. Ketika para penguasa daerah memeluk Islam, terutama setelah melemahnya Majapahit, rakyat pun mengikuti. Begitulah sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.